Kalau mereka bilang agama sufi, berarti mereka memurtadkan kita nggak? Terus antum diam. Antum dibilang murtad, diam nggak? Terus kita gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tetap sehat, kuat, semangat, dan bahagia dalam menjalani hari-hari Anda. Kali ini saya kembali mengajak Anda untuk ngaji bareng, walaupun hanya melalui media YouTube. Memanfaatkan waktu santai Anda untuk menyimak kajian Buya Arasy Hasyim. Dalam kajian kali ini, Buya Arasy tampak murka karena terpancing pernyataan para ustadz Wahabi yang menyudutkan para sufi dan pemahaman ilmu tasawufnya. Sebelum kita simak video lengkap dari penjelasan Buya Arasy, terlebih dahulu saya ajak Anda menyimak beberapa pernyataan para ustadz Wahabi yang memancing kemarahan Buya Arasy. Juga ada tanggapan dari Sayyid Saif Alwi yang ikut menanggapi pembid'ahan juga penyesatan ilmu tasawuf yang dianut oleh para sufi yang dilontarkan oleh Ustadz Yasin Jawas, Ustadz Badrus Salam, juga Ustadz Firanda yang dikemas menjadi satu konten video menarik yang sayang jika kita lewatkan. Ini dia videonya. Lihat orang-orang yang terkena tasawuf. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dari Yunus bin Abdul A'la, sami'tu Syafi'i yaqul, barang siapa yang di pagi hari ikut tasawuf, maka belum datang asar kecuali dia nggak beres akalnya. Tidak benar pertanyaan mereka itu, pernyataan mereka itu. Mereka sudah mulai mengatakan, ini saya ulang-ulang ya, mereka sudah mulai mengatakan sufi itu agama di luar Islam. Jadi kalau maksudnya sufi artinya punya akidah tersendiri, toreko sufi ini beda dengan toreko ini beda lagi dengan toreko ini, maka lihat dulu akidahnya seperti apa. Seperti ada toreko sufiyah yang meyakini bahwasanya Nabi masih hidup, bisa bertemu dengan siapa saja. Nah, ini enggak benar. Gimana Pak Kiai? Udah dapat belum tulisan begitu? Dikirimin ke kita. Kalau mereka bilang agama sufi, berarti mereka memurtadkan kita nggak? Terus antum diam. Antum dibilang murtad, diam nggak? Terus kita gimana? Ya kita buka lagi majelis secara terbuka. Toreko sufiyah punya ibadah tertentu yang torekot lain nggak ada yang tahu. Ini ibadah khusus yang tahu cuma torekot ini. Ini nggak benar seperti ini. Islam itu untuk seluruhnya, bukan untuk satu torekot saja. Ya. Jadi, ajaran tasawuf Islam nggak pernah mengajarkan, Nabi nggak pernah mengajarkan. Dalam thariqah, seorang murid futuh dapat laduni, dapat terbuka, tersingkap kolbunya, mesti jalur Nabi Muhammad. Berarti dilarang bid'ah, benar? Jadi ini perhatikan, nggak ada dalam Islam ilmu laduni, nggak ada. Semua Nabi, semua Rasul sudah mati, sudah meninggal dunia. Yang ada masih hidup cuma satu, yang diangkat oleh ke langit siapa? Nabi Isa dengan nas dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih, mutawatir hadisnya. Apa zaman Rasul ada? Ada nih di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada sekitar 4-5 hadis yang menjelaskan tentang ahlus suffah. Ada keterangan tentang ahlus suffah. Zaman Rasul disebutnya sahabat ahlus suffah. Mereka disebut ahlus suffah. Siapa? Di antaranya sahabat Salman Al-Farisi, sahabat Abu Hurairah, dan yang lainnya. Kemudian dibagi lagi. Ini ada tariqat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW. Nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Kita nggak usah perang-perang mulut sama mereka, kita buktikan saja. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Katakanlah hai Muhammad, berbuatlah kalian, jangan banyak ngomong. Maka Rasul sangat mencintai mereka, bahkan kata baginda Rasul, ahlus suffah adhyaful Islam. Ahli sufi itu merupakan tamu-tamunya Islam. Maka di dalam hadis-hadis tersebut juga ada kalimat di mana baginda Rasul diberikan zakat, maka Rasulullah akan memberikannya kepada ahlus suffah. Ketika Rasul mendapatkan hadiah, maka Rasul akan memakannya bersama ahlus suffah. Sangat mencintai ahlus suffah. Karena orang-orang yang selalu melakukan tazkiyatun nafsi. Membikin suatu yang baru agama nggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran seperti ajaran tarekat. Setiap hari ngata-ngatain orang terus, nggak bosan-bosan. Jadi dia hijrah penampilannya, hijrah jenggotnya, hijrah celananya. Dari tadi di bawah mata kaki, sekarang di atas mata kaki. Tapi belum hijrah kolbunya. Tasawuf mengamalkan thariqah,
Thariqah itu jalan menuju ma'rifatillah. Dengan apa kita berkendaranya? Syariat diberjalankan pada thariqah untuk mencapai ma'rifatillah. Tasawuf itu mengajarkan agar kita tidak terkungkung oleh hubbud dunia. Cukup dunia ada pada genggaman kita, jangan dimasukkan ke dalam kalbu kita. Maka kita bilang maksud Anda dengan sufi maksudnya bagaimana? Terus thariqat yang bagaimana akidahnya? Tasawuf adalah ajaran yang mengajarkan tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa dari sifat-sifat tercela. Ini sebetulnya ajaran tasawuf dari Rasulullah. Mana? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Setiap orang yang mengenal dirinya maka niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Dalam dunia tasawuf, syariat itu adalah mereka yang wajib melaksanakan syariat-syariat. Sedangkan hakikat itu mereka yang mengenal tentang hakikat suatu syariat katanya. Sebelum dia berhijrah penampilan, dia suka ngejek orang. Sekarang ngejeknya dalam bahasa agama. Hijrahnya baru simbol, belum hijrah secara rohani. Para nabi mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Mekah tahun 8 Hijriah. Innama jihadun wa niyah. Yang ada cuma jihad. Kalau jihad tidak ada niat. Maka menurut mereka orang yang sudah sampai kepada derajat syariat hakikat tidak perlu melaksanakan syariat. Tasawuf tidak boleh lepas daripada syariat. Orang yang bertasawuf mengaku bertasawuf tapi dia tidak sholat, bohong, zindik. Tidak puasa, dia bohong, dia zindik. Karena tasawuf itu bagian daripada pengamalan syariah. Maka tasawuf mengajarkan untuk kita faham diri kita. Nah, dari isi video tadi tentu membuat kita penasaran. Kok sampai segitunya Buya Arasy tersulut emosi? Mari kita simak video lengkap Buya Arasy dalam konteks ini. Mohon maaf para masyayikh, para mursyid, para wakil talqin, para ikhwah. Sekarang thariqat hanya sibuk zikir, wirid, ijazah. Tapi lupa bab hakikat. Hakikat itu isinya ilmu. Ujungnya yakin. Maka disebut ilmul yakin. Pangkat keduanya ainul yakin, pangkat ketiganya hakul yakin. Ada lagi di atasnya al-ma'rifah. Itulah keyakinan di atas keyakinan. Dan apa kata Nabi Muhammad SAW? Jangankan kalian, Nabi Ibrahim saja itu butuh kepada syafaatku. Maka untuk mencapai al-ma'rifah harus lewat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin orang tarekat berbuat bid'ah? Dalam thariqah, seorang murid futuh dapat laduni, dapat terbuka, tersingkap kolbunya, mesti jalur Nabi Muhammad. Berarti dilarang bid'ah, benar? Maka imam-imam kita mensyaratkan dalam kitab Ghunyah misalnya, Al-Imam Qutb Ar-Rabbani mensyaratkan orang yang ingin berjalan dunia thariqah mesti berakidah yang sahih. Akidah yang sahih harus akidah Ahlus Sunnah. Harus berilmu dalam amalnya. Itu yang kita sebut bermazhab. Harus bersanad seperti ditambahkan oleh Imam Muhammad Al-Khani dalam kitabnya As-Sa'adah Al-Abadiyah. Minimal 3 itu deh. Apa syarat usul? 1, akidah yang sahih, akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah yang disepakati dari masa ke masa setelah abad ke-3 Hijriah adalah akidah Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Tahawi. Yang kita simbolkan dengan belajar sifat 20. Sekarang muncul baru di negeri ini. Apa kata mereka? Asy'ariyah firqatun dhalah. Asy'ari, firqah, kelompok yang sesat. Terus para mursyid diam aja. Khalwat aja di tempat, di rumah. Dosa itu. Karena fardu kifayah kita untuk menjelaskan kepada umat, tidak benar pertanyaan mereka itu, pernyataan mereka itu.
Apalagi nanti mereka sudah mulai mengatakan, ini saya ulang-ulang ya, mereka sudah mulai mengatakan sufi itu agama di luar Islam. Gimana Pak Kiai? Udah dapat belum tulisan begitu? Dikirimin ke kita. Kalau mereka bilang agama sufi, berarti mereka memurtadkan kita enggak? Terus antum diam? Diam? Ah, ngantuk ini ya. Hoi. Antum dibilang murtad, diem nggak? Terus kita gimana? Ya kita buka lagi majelis secara terbuka. Kita nggak usah perang-perang mulut sama mereka, kita buktikan saja. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Katakanlah hai Muhammad, berbuatlah kalian, jangan banyak ngomong. Buat majelis, jangan komentar cuma di sosial media. Jangan cuma di grup, buat majelis. Jalan kita kemana-mana, siru fil ard. Siapkan dalilnya, siapkan mental. Ini banyak, ya ini ngerti dalil semua. Mentalnya nggak kuat ya. Bentak dikit mau orang lari ya. Jamaah berdiri tersinggung, nggak bisa begitu. Mau dia separoh pergi, biarin aja, kita terus aja, cecar terus. Begitu saya dulu, mumpung darah masih muda. Ini ngantuk ini kayak ini ya. Orang tarekat begitu, kalau diajak zikir matanya merem. Ujung-ujungnya modus. Curi-curi tidur. Pak, saya belum tidur. Baru tidur 45 menit dari kemarin. Ya, antum tinggal aneh tidur. Yaudah kita pergi aja ya. Ini sudah gawat beginian. Udah gawat ini. Mereka sudah nyebarin kalam-kalam begitu. Terus apa kata mereka dalam bab fikih? Orang Indonesia ini mazhabnya Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Tuh kan, ngibulin umat itu. Bener nggak? Kita diam-diam aja Pak. Kita diam-diam aja. Suara para asatidz ini takut. Yang negur saya, kiai juga, apa kata dia? Ente nggak takut? Ntar ditinggalin jamaah. Kita lihat wajah nih kiai, ente hafiz Quran ya, dalam hati kita. Tapi dia takut ditinggal jamaah, tidak takut ditinggal Rasulullah SAW. Nggak takut ditinggal oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nggak takut ditinggal oleh Kiai Ahmad Dahlan. Nggak takut ditinggal oleh Abah Zain Syukri. Nggak takut dia takut ditinggal jamaah yang 2 biji itu. Ya. Udah, para kiai nggak usah takut. Innallaha ma'ana. Ya. Allah bersama kita kok. Apa dalilnya? Ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia menyebut-nyebut namaku. Jadi kalau kita menyebut-nyebut nama Allah, Allah bersamai kita. Masih takut? Allah kirim bala tentaranya yang tidak terlihat oleh mata. Masih takut? Secara zahir kita perlu buatlah, ya laskar-laskar, bagus. Di batin ini yang paling penting. Apakah batin kita bersama dengan yang al-batin? Apakah kolbu ini bersama dengan yang membolak-balik kolbu? Apakah ruh kita memandang kepada yang meniupkan ar-ruh? Kalau sudah begitu, 313 ahlul badar melawan ribuan orang-orang kafir Quraisy dan Ar-Rum, semuanya habis. Kenapa? Ada bala tentara yang Allah kirim yang tidak terlihat. Antum masih takut? Tapi syaratnya itu, ana ma'ahu idza dzakarani. Ini hadis sahih Bukhari. Ada maknanya juga di Muslim. Aku bersamanya jika dia menyebut-nyebut namaku. Jika dia mengingat aku. Allah itu beda sama kita. Kita kalau ingat seseorang, belum tentu dia ingat kita. Antum robitah sama guru, belum tentu guru ingat antum. Kalau dia belum kamil, kalau dia sudah kamil, baru dia bisa connect sama kita. Oh, ada yang lagi robitah nih. Oh, ada yang lagi zikir nih.
berasa sama dia. Maka dia mendoakan, ya Allah bukakan kolbu hati muridku. Walaupun dalam satu nafas dia berdoa. Maka mursyid ini lebih mulia daripada seorang tua atau ayah dan ibu. Ayah ibu paling mendoakan modal rezekina, sehat walafiat, paling gitu doang. Tapi kalau orang tua rohani, supaya kenal ilahi, supaya selamat ketika pulang ke alam sana. Itulah orang tua yang sebenar-benarnya orang tua. Ya, mana kita cari orang tua bisa begitu kalau bukan guru mursyid? Ya, cuma guru mursyid yang begitu. Maka takzim kepada syekh memang suatu kelaziman yang mesti kita lakukan. Ya, apa amalan mereka? Itu dia. Ana ma'ahu idza dzakarani. Mereka selalu bersamai Allah karena kalbu mereka selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya wali-wali Allah daurat takutnya. Karena Allah mengatakan, siapa yang sudah bersamaku, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia nggak akan ada rasa takutnya, nggak ada rasa sedihnya. Ya, gimana kira-kira? Habis ini orang tarekat berani nggak nih? Udah dibakar gini Pak, nggak berani juga. Ya, Pak, kajian terbuka di luar. Asbabnya kita buat penjagaan secara asbab zahir, batinnya la ilaha illallahu hisni, la ilaha illallah itu bentengku. Masuklah ke dalam benteng Allah itu. Allah jaga kita zahir dan batin. Ilmu sederhana sudah kita tahu dari kecil, tapi siapa yang mau masuk? Allah udah ngomong nih, la ilaha illallah itu bentengku, penjagaanku. Benteng itu tidak terlihat oleh orang-orang biasa, tapi bisa dilihat oleh orang-orang luar biasa. Gimana kira-kira? Udah masuk belum ke benteng Allah? Benteng Allah itu berlapis-lapis. Maka sebanyak apa, sedalam apa kita membaca la ilaha illallah, setebal itulah bentengnya. Ada orang baca berkali-kali, tapi kedalamannya tidak ada. Bentengnya tebal, tapi rapuh. Ada orang la ilaha illallahnya cuma sekali, dua kali, tapi terbuat dari baja. Pilih mana? Gabungan dua-duanya ya. Sekali baca, dua kali baca, beribu-ribu kali baca, pemahamannya harus mantap. La ilaha illallah. Apa arti ilah? Apa arti ilah? Ilah itu oleh orang Arab diartikan ke macam-macam, tapi yang saya paling suka al-ilah, al-maqsud, al-mahbub. Orang Palembang menyebut sesuatu yang disuka apa? Cinta. Itu bahasa Palembang baru kali. Kita baca manuskrip Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah Syekh Mukhtar Al-Falembani yang lama. Mereka menyebut la maqsuda ilallah, tiada yang dituju. Dituju itu diartikan juga mahbub, disuka. Jadi mereka menyebut kata tuju itu suka. Karena orang kalau sudah suka, dia akan menuju kesukaannya. Benar. Ciri orang cinta, dia sering menyebut dan mengingatnya. Kita kalau senang sama seseorang, mau berbahan dalam desah nafas kita menyebut nama dia. Benar gak? Siapa? Yang antum suka siapa? Mina. Mina. Nur Hayati. Hayati lelah abang. Paling yang disebut. Nafas kita berbunyi namanya. Itu kalau sudah cinta. Tapi karena kita belum cinta, maka belajarlah mencinta. Mulai adalah mengenali dia. Sebut-sebutlah namanya. Siapa tahu kalau sudah berulang-ulang, sudah biasa, tumbuhlah rasa cinta. Itu ada petatahnya itu ya.
Kalau sudah biasa lama-lama jadi cinta. Saya nggak tahu tuh bahasanya gimana, ya. Bahasa Jawa ya. Wah, kayak yang senyum mengerti tuh. Orang Jawa tuh kayaknya. Jadi hati-hati, jangan sering-sering ketemu lawan jenis. Orang yang sama, nanti antum jatuh cinta sama dia. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Apa yang membuat orang tidak pede? Enggak berani dia bertorikot, enggak berani dia menampilkan keaswajaannya. Karena bersama dengan sang pemilik benteng, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya menyebut la ilaha illallah itu dengan beberapa istilah. Pertama, paling basic, muraqabah hisniyah. Muraqabah, merasa diawasi di dalam bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering baca itu. Ini anak-anak kecil nih, kalau dia takut lewat satu pohon, pasti dia baca la ilaha illallah. Hilang takutnya. Itu ilmu anak kecil tuh. Ya. Dulu pernah kecil ya. Kalau lewat di tempat angker baca la ilaha illallah enggak? Tuh, dari dulu udah tahu kenapa enggak dipakai. Bedanya musuhnya anak kecil hantu. Kalau musuhnya tarekat sekarang apa? Kelompok sebelah itu loh, ya. Disebut sebelah langsung ketawa deh. Hidup langsung ya. Ah, aneh nggak mau nyebut sebelah. Ntar malah benci-bencian lagi. Kita nggak boleh benci siapa saja. Karena ada Rahman. Ya. Kita kasih mereka. Mereka itu setiap hari kesalahan mulu. Setiap hari ngata-ngatain orang terus. Nggak bosan-bosan. Jadi dia hijrah penampilannya, hijrah jenggotnya, hijrah celananya. Dari tadi di bawah mata kaki, sekarang di atas mata kaki. Tapi belum hijrah kolbunya. Sebelum dia berhijrah penampilan, dia suka ngejek orang. Sekarang ngejeknya dalam bahasa agama. Hijrahnya baru simbol, belum hijrah secara rohani. Para nabi mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Mekah tahun 8 Hijriah. Innama jihadun wa niyah. Yang ada cuma jihad. Kalau jihad tidak ada niat. Niat itu di mana? Di kolbu. Maka hijrahkan adalah kolbu, bukan penampilan, bukan cuma pekerjaan. Kolbu yang dihijrahkan. Dan saya tidak bertemu kelompok yang bisa menghijrahkan kolbu di dunia ini kecuali kelompok tarekat sufi. Demikian kajian Buya Arazi yang kali ini kami suguhkan buat Anda semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.